Selamat pagi warga PCC. Halo. Apa kabarnya? I'm blessed. Puji Tuhan ya, kita pagi ini bisa berkumpul, bisa SRC Semarang Revival Center, di mana kita akan memuji dan menyembah. Semangat karena kita telah diberi kasih karunia dan anugerah yang besar, kesehatan utama, sehingga kita akan bersyukur di mana Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena pagi hari ini kita berada di tempat ini, kita memuji dan menyembah-Mu, kasih karunia yang memerintah dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapak, berkat-berkat ilahi yang telah Kau berikan kepada kami dan mati. Kami percaya Bapak, kuasa-Mu dia dan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Besarkan semua pujian kita, anugerah kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Tuhanlah penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made a way for you. I thank you for to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord.
Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. I love you, you know that. I want to do so much more than I can before. These words are from my heart. These words are not made up willing for you. I devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Hey, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Haleluya. Menyerahkan hidup kami, penyembahan kami dengan tangan. Sekedap hati kami, sekedap jiwa kami. Surrendering all and find me, Lord, as you do me. It's great for you. It's spirit for you. I surrender. Bless my soul as mercy and grace untold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender.
like a rising wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty song, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Surrender. I surrender. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is He, the God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross behind me, the word behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the word behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me.
is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross behind me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Oh, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Terima kasih Tuhan, kita jalan kembali bagi kami Tuhan. Kami terus berjalan bersama dengan Engkau, terus berjalan dengan Engkau Tuhan, terus maju bersama dengan Engkau Tuhan. Itu keputusan kami, itu kesepakatan kami Tuhan. Kami tidak mau berhenti Tuhan, tetapi kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk Engkau bawa kepada satu kemenangan, pada kemuliaan yang lain Tuhan. Untuk Engkau bawa pada satu promosi pada promosi yang lain dan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Hari ini pada tempat ini dan senantiasa ada bersama-sama dengan kami dan setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami juga mau Tuhan menerima apa yang akan Engkau ajarkan pada kami pada hari ini melalui hamba-Mu, melalui anak-Mu. Terima kasih Bapak, urapan sudah ada dalam hidup kami. Terus mengerjakan kerja yang baik dalam kehidupan kami. Untuk kami mengerti, untuk kami melihat dengan mata rohani kami dan menyatakan, memanifestasikan dalam kehidupan kami yang menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Roh Kudus, supaya bimbing kami, supaya ajar kami, beri kami pewahyuan pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti dengan sederhana, dengan paham, menyadari setiap firman yang Kau sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua siap menerima yang terbaik pada keluarga kita. Berkata, amin. Merdeka. Merdeka. Shalom. Shalom. Saya akan coba sharing firman, dapatnya agak katakan tengah malam ini ya. Tema yang mau saya bawakan hari ini ya mungkin secara hati atau iman terpanggil untuk menyampaikan karena mungkin saya atau seluruh keluarga saya masih dalam pergumulan ini, mungkin dengan
sesi firman ini bisa saling menguatkan. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, hari ini banyak orang Kristen mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, rajin berdoa, ke gereja, juga bahkan rajin melayani, tetapi hidup rohaninya terasa lelah. Bukan karena mereka tidak percaya Yesus, bukan karena mereka tidak mau taat, tetapi karena tanpa sadar mereka menjalani kehidupan Kristen dengan sistem yang salah. Mereka percaya Yesus untuk diselamatkan, tetapi setelah itu hidup seolah-olah semuanya masih harus diperjuangkan. Padahal Injil bukan kabar tentang apa yang harus kita lakukan, melainkan kabar tentang apa yang sudah Yesus lakukan. Dan tema firman yang mau saya bawakan hari ini yaitu Tuhan sudah memberi, kita tinggal menerima. Firman utama kita pada hari ini yaitu Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 yang berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam firman ini terdapat satu kata yang sangat penting, yaitu telah mengaruniakan. Jadi jelas di dalam firman ini bukan akan, sedang, atau menunggu kita layak, tetapi sudah. Arti dari sudut pandang salib, sudut pandang surga maupun sudut pandang Allah, semua berkat sudah tersedia di dalam Kristus. Juga di dalam 1 Korintus 2 ayat 15 dikatakan bahwa kita tidak, 1 Korintus 2 ayat 15 dikatakan bahwa kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Masalah terbesar orang percaya bukan karena Tuhan belum memberi, tetapi karena mereka belum tahu apa yang sudah mereka miliki. Banyak orang Kristen secara tidak sadar memandang Tuhan sebagai Allah yang pelit, penuh syarat, dan mudah kecewa. Tetapi jelas dalam firman Tuhan yang dari Roma 8 ayat 32. Yang dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari, jadi kalau Tuhan sudah memberikan Yesus yang paling mahal, berharga, bahkan paling mulia, maka tidak akan ada lagi yang Dia atau Allah tahan. Jadi masalahnya bukan di hati, tapi bicara berpikir kita. Banyak orang percaya hidup dengan pola pikir seperti ini. Kalau aku cukup baik, Tuhan memberkati. Kalau aku gagal, Tuhan menjauh. Kalau aku jatuh, Tuhan kecewa. Tapi dalam Injil justru berkata sebaliknya. Di dalam Roma 5 ayat 1, 5 ayat 1 dikatakan bahwa sebab kita telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Juga di Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, di dalam dua firman itu dapat kita artikan, jadi hubungan kita dengan Tuhan tidak naik turun, kasih Tuhan itu tidak tergantung dari performa. Penerimaan Tuhan sudah final di dalam Kristus. Jadi saudara-saudari, mari kita tinggalkan pola pikir kita yang lama dari hukum Taurat. Mari kita beralih kepada pola pikir kita yang baru, yaitu kasih karunia. Karena pola pikir yang salah, doa kita sering berbunyi seperti ini. Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku damai, beri aku iman. Tetapi
Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Situ dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketetapan. Lalu di Roma 12 ayat 3 juga dikatakan, Allah telah mengaruniakan kepada tiap-tiap orang ukuran iman. Dan terakhir di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Di sini artinya bukan akan nanti, tetapi sudah. Jadi doa bukan untuk membuat Tuhan memberi, tetapi untuk menyelaraskan hati kita agar menerima. Jadi supaya kita berdoa dengan benar, kita juga harus mempunyai iman yang benar. Seperti dikatakan di Ibrani 11 ayat 1. Yang dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini jelas dikatakan bahwa iman itu bukan memaksa menekan Tuhan atau membuktikan kelayakan kita. Iman di sini adalah percaya pada apa yang sudah Yesus selesaikan. Sekian yang mau saya sampaikan. Jadi kita rangkum. Yang pertama, firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Efesus, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam Kristus, yang artinya bukan akan nanti tetapi sudah. Yang kedua, Alkitab menegaskan bahwa Tuhan tidak menahan berkat apapun bagi anak-anaknya. Katakan dalam Roma 8 ayat 32 tadi, jika anaknya saja tidak ditahan, maka segala sesuatu juga tidak akan ditahan. Jadi masalahnya bukan di hati Tuhan, tetapi seringkali di cara berpikir kita. Yang ketiga, kita belajar bahwa hidup Kristen bukan hidup berdasarkan performa, bukan hidup karena usaha, tetapi hidup karena kasih karunia. Seperti dikatakan di Roma 8 ayat 1 tadi, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan sudah aman. Yang terakhir, kita diingatkan bahwa doa bukan untuk membuat Tuhan untuk memberi, melainkan untuk menyelaraskan hati kita agar menerima apa yang sudah Tuhan sediakan. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27 tadi, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi mari saudara-saudari terkasih, kita hidup jangan dengan mentalitas pemohon, tetapi dengan hati yang percaya dan menerima. Bukan berjuang supaya Tuhan mengasihi kita, tetapi hidup dari kasih yang sudah kita terima di dalam Kristus. Yang kita ada belum mau menambahkan atau ada yang mau sharing dari firman ini? Aku sharing menanggapi, ya ini bisa juga. Sering kebanyakan kita berdoa itu hanya meminta secara tidak langsung itu kita berkata-kata seperti meminta. Padahal memang semuanya sudah disediakan Tuhan, tapi kita tetap selalu masih meminta. Nah, ini memang harus semakin dalam, dan aku semakin banyak mengerti, lebih banyak semakin dididik untuk Tuhan itu memberi pengertian hikmat itu semakin lebih, tanpa harus meminta. Kadang hanya sekedar sebersih itu, tahu-tahu itu keinginanku, suatu keinginan, tahu-tahu nanti sudah terjawab gitu loh. Nah, jadi semua memang seperti sudah disediakan, ya kan? Kadang memang banyak seperti itunya. Banyak anak-anak Tuhan itu tidak tahu, mereka meminta, apalagi meminta iman. Tuhan kuatkan saya. Aku menghadapi masalah, Tuhan kuatkan saya untuk menghadapi masalah ini. Bagaimana caranya? Sebagaimana aku harus menghadapi ini? Caranya, jalannya. Beri aku hikmat. Nah, dan kita juga ada yang sudah dikasih hikmat. Caranya seperti ini, kadang dilalui, kadang juga jalan.
bagaimana benar-benar kita tahu dari Tuhan yang bagaimana, sampai memang benar-benar kita itu benar-benar dari Tuhan tuh Tuhan memang kayak pasal bomoan gitu loh. Ya, kebanyakan ini Mas Yudi terjadi waktu aku bekerja sebagai kunting pajak. Aku sekolah enggak perpajakan, tapi Tuhan tuh membekali aku dengan pembekalan pajak yang luar biasa. Aku sendiri nggak tahu, sekolah nggak diperpajakan, padahal waktu itu nggak ada yang mau kerja pajak kalau nggak punya pendidikan pajak dan pembekalan pajak. Integritas diri sendiri itu yang kuat nggak bisa. Padahal waktu itu pekerjaan yang nggak mau orang, tapi saat aku menerima pekerjaan itu, aku yakin aku nggak bisa, tapi ada konsultan yang mau, dan itu aku pegangannya ada yang membimbing aku untuk menghadapi bagaimana ngerjain pajak itu, seperti persoalan yang akan aku ada. Di situ kan banyak belajar, terus tapi Tuhan kasih pendidikan, kasih hikmat. Disitulah kekuatan. Aku memang banyak belajar di situ, dimana kita meminta Tuhan, aku ini kerjaan yang mungkin gajinya banyak, tapi yang harus aku hadapi juga relevan kuat untuk berurusan dengan pajak yang detail, buat banyak orang nggak mau. Tapi waktu saat aku mau ambil proyek ini, pekerjaan ini dengan skill yang nggak ada, tapi aku percaya Tuhan kasih, itu step by step luar biasa. Nah, disitulah pengalamanku Tuhan sediakan sampai akhirnya aku sendiri bisa pegang 1 perusahaan, 5 perusahaan. Padahal aku nggak punya bekal sekolah aja, ya kan? Sampai aku bisa pegang handle, sampai punya orang Korea, punya luar negeri, gitu. Padahal harus ketemu orang pajak kita yang salah ya kok. Tuhan bantu aku, tolong aku. Semuanya setelah kita kita selesai itu kelihatan rasanya iki banyak penyelesaian, tapi semua itu bimbingan Tuhan tuh serta saat aku menyelesaikan. Nah, disitulah Tuhan tuh bimbing kita untuk solusi masalah apapun itu. Aku sekarang santai, apapun pokoknya aku tahu pasti selesai dengan baik, ya kan? Pasti baik, walaupun ternyata ini tidak baik, tapi ternyata nanti ujungnya itu baik, lebih baik, tidak seperti yang kita pikirkan, sehingga terjadi tidak baik tapi hasilnya lebih baik daripada yang sedang kita pikirkan. Itu seperti itu. Nah, aku tetap mau belajar, dan kita banyak mulai belajar, apalagi ini ada saja benar-benar ini memang Pak Sambilan ini kita dapat ini untuk memberi, bukan kita ini sombong, tapi kita mulai melatih untuk memberi kekuatan, dimana kita olah lagi uji menyembah itu sampai benar-benar kita tuh memang menyerahkan sendiri sama Tuhan gitu. Ya itulah itu. Jadi ini pengalaman Mbak Rere sama seperti itu, kekuatan yang itu yang aku contohnya seperti itu, sebanyak ya gitu. Dan memang kekuatan kita sebenarnya ada. Kalau kita mau dipaksa, mau diproses seperti apapun ada batasnya, ya kan? Tapi Tuhan tidak menunggu kita tidak bisa nafas, ya kan? Tuhan menyediakan nafasnya untuk kita terus berjalan semakin kuat lagi. Sehingga penyediaan Dia itu ketika kita berjalan dengan percaya dan keyakinan, akhirnya kita menemukan, ternyata sudah disediakan, ternyata aku sudah dilengkapi, ternyata aku sudah sampai pada tujuan. Nah, seperti itu. Jadi memang luar biasa itu. Silakan ada lagi kembali. Kalau saya dari firman dan sharing hari ini sangat diberkati, karena memang saya sering mendengar firman dari Bapak Samuel untuk soal ini untuk percaya dan berserah sama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita semua, menguatkan, menolong, dan anugerah kasih karunia semua. Cuma kadang-kadang sebagai itu
bagaimana ya, kelemahan. Nggak apa. Ya kelemahan itu kadang-kadang berdoa juga. Ini Tuhan kok seperti ini, banyak mengeluh ya, dengan firman banyak mengeluh dan kurang ini ya, kurang apa namanya ya, mungkin keterbatasan saya sebagai manusia. Jadi kadang-kadang lemah, kadang-kadang juga Tuhan kuatkan. Seperti itu Tuhan ini seolah-olah kok tidak ini ya, tidak mempercayai, padahal kuasa Tuhan luar biasa dalam hidup kita semua. Seringkali saya seperti itu, dengan firman ini saya dikuatkan lagi. Terima kasih untuk share firman-Nya, saya dikuatkan lagi karena seringkali saya mengalami seperti ini. Begitu Pak saya. Amin. Ya, memang apa ya, firman hari ini ya, suatu yang luar biasa ya, karena memang disitulah kekuatan kita, anak Tuhan itu, kekuatan kita, dan itu bukan sesuatu yang minimal, tapi sesuatu yang dahsyat yang kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, saya sangat diberkati ketika Mas Yudi buka di Roma 8:32 itu ya. Jadi kita sama-sama bayangkan, ini luar biasa. Roma 8:32 itu kata seperti ini. Dia ini siapa? Dia ini Bapa. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Anaknya itu siapa? Yesus. Kalau mau kita renungkan, kita bayangkan, itu kadang-kadang gitu. Bayangkan seorang bapak menyerahkan anaknya untuk dikorbankan. Anak gue saya dikorbankan, rasanya dia gimana? Orang dunia kalau ada seorang bapak, oke anak gue ini tak korbankan, maka dunia akan mencela, pasti mencela. Itu anaknya dikorbankan. Tapi ingat, bapak dan anaknya ini dia punya hati yang sendiri-sendiri apa satu? Satu. Hati Bapa dan hati Yesus ini satu. Kasih Bapa dan kasih Yesus ini satu. Ya, karena Bapa itu kasih dan Yesus itu kasih sendiri. Jadi ketika Bapa ini punya ide untuk menyelamatkan kita, itu saat itu juga anaknya ya itu juga punya ide yang sama gitu. Di saat manusia jatuh dalam dosa, Bapa ini dengan anak dengan Roh Kudus itu sama-sama punya hati mau selamatkan kita, mau serahkan hidupnya begitu. Ini bisa dibayangkan ya. Jadi dan itu dipraktekkan sama Tuhan kepada Abraham waktu mempersembahkan Ishak. Supaya kita nanti gambarannya bagaimana seorang bapak ini ketika mempersembahkan anaknya itu bukan sesuatu yang meski anak gue tak korbankan, bukan suatu ego bapaknya, bukan. Tetapi bayangkan seorang Abraham yang menanti-nantikan anak dan anak yang dikasih dia, tapi anak itu suruh korban. Betapa masgul, betapa terpenuhnya, tapi itu ternyata ketika Abraham terlalu percaya sama Tuhan, dia akan terlalu percaya sama Tuhan. Makanya seorang anak ini karena terlalu percayanya dan terikat kuat menjadi satu hati, satu roh oleh bapaknya. Ya. Apa yang ada di dalam hati bapaknya itu juga ada di dalam hati. Nah, dia melakukan itu. Dia melakukan itu begitu. Seorang bapak tahu ketika anaknya ini menjadi manusia, ya menjadi manusia, dia tahu betapa penderitaannya dengan itu. Nah, kita bayangkan di situ. Jadi kita nggak cuma sekedar terima teori Yesus itu nak turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib, bangkit dari orang mati, mereka yang menderita. Kita nggak cuma tahu teori, tapi kita bisa bayangkan betapa Bapak ini yang begitu besar kasihnya dan penuh kasihnya itu rela anaknya mengalami semua. Jadi siapa? Diri kita. Amin. Nah, bayangkan
anaknya yang begitu dia kasihi, dia berikan kepada kita, ya, apa ya? Betapa kasihnya dia sama kita. Betapa kasihnya dia sama kita. Makanya kalau selanjutnya, ya, tetapi hanya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan Kristus ini? Bagaimana mungkin yang kasih sayang seperti ini, ya, dengan kasih sayang seperti ini, dia melakukan semuanya buat Kristus dan melakukan semuanya buat kita. Benar nggak? Bisa bayangkan nggak? Ya, apalagi hanya cuma meminta kesembuhan, apalagi hanya cuma meminta kecukupan, ketersediaan, masalah-masalah kita. Ya. Itu bagi dia lebih ingin kita selesai dengan itu semua. Amin. Dia lebih ingin kita menikmati apa yang dia punya, yang sudah dia berikan pada Yesus dan dia berikan pada kita juga. Nah, kita bisa kita belajar di sini kita bayangkan. Tetapi firman ini yang baca sepintas yang seolah egois bapaknya ini, ya, tidak menyatakan anak semua anaknya kok dikorbankan ini. Karena kok diterapkan ke kita, bayangkan, ya kan? Mas Yudi itu punya anak dan anak itu mengalami sesuatu yang akan mencelakakan dia, sesuatu yang membuat anaknya sakit, ya kan? Apakah Mas Yudi dan Brenda nggak sakit tadi? Sakit kan? Ya kan? Dan dia akan melakukan segala sesuatu ini untuk supaya anaknya ini selamat, anaknya ini pulih. Amin. Ya. Nah, itulah juga yang kita hadapi saat ini. Masalah-masalah kita. Mungkin kita juga mengalami apa yang keluarga kita mengalami, ya kan. Saya sama ibu juga sama mengalami bagaimana keluarga kita, supaya mereka juga mengalami yang namanya pemulihan, mengalami yang namanya keselamatan, mengalami yang sanggup melakukan itu siapa? Yesus. Mau nggak mau kita bawa masalah kita ini kepada Tuhan apapun itu. Karena yang sanggup dia, bukan kita nggak sanggup sama sekali. Tapi kita bisa sanggup punya hati belas kasihan, punya. Karena itu sudah tahu dalam hidup kita, dalam hidup Tuhan. Amin. Ya. Tapi gini, ketika kita punya belas kasihan kepada seseorang dan kita juga menghadapi masalah yang berat, sekaligus saat itu juga ada damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah apapun yang sepertinya kita ini struggle, ya, damai sejahtera itu tetap ada dan kita ambil itu. Sehingga kita tetap tenang dan kita bisa berdoa pada Tuhan, mempercayakan itu semua pada Dia. Misalkan seperti ini, kita punya misalkan nih sakit, ketika kita sakit, ya kan, apa yang seharusnya awal pertama kita cari? Cari apa nih sakit itu, apa nih penyebabnya, apa nih, ya kan? Salah itu, enggak salah, itu bagus banget. Kita lebih ada pengetahuan di sini, ya kan? Tetapi kita sebagai anak Tuhan ngerti di dalam kelemahan kita ini lagi sakit, kan lemah itu ya. Di dalam kelemahan itu terletak kekuatan Tuhan itu. Nah, mulai kita cari Tuhan itu sakit itu. Ada percaya engkau sudah membereskan semua sakit penyakit itu. Nah, janjimu apa? Ketika kita ngerti, oh sakit ini karena ini, ya kan, bagus itu, ya itu menjadi pengetahuan kita supaya ke depan kita lebih berhati-hati. Tetapi langkah selanjutnya cari janji Tuhan terhadap ini semua. Banyak firman-Nya, cari firman Tuhan. Tuhan mulai sakit ini, apa janjimu dan firman berkata apa? Oh ya, belum-belumnya sudah menyembuhkan aku. Oke Tuhan, terima kasih. Engkau sudah sediakan tubuhmu dipecah supaya aku sembuh, aku tetap sehat. Itu apa ya? Yang mestinya kita ambil di situ. Tapi ya punya masalah keluarga ya. Tuhan, kau sudah sediakan
surga bagi hidup. Seperti contohnya surga itu juga bagi hidup. Aku dikatakan menjadi ahli waris kerajaan. Sehingga aku punya uang, aku punya harta, aku punya kelimpahan, aku punya penyediaan, berarti aku sanggup tuh. Ya kan? Untuk mengerjakan segala sesuatu. Jadi knowledge itu penting, ya, karena supaya kita bisa berjalan ya, di dunia ini, karena kita masih ada di dunia, ya. Tetapi percayakan setiap apapun yang kita hadapi itu pada Dia. Ya, karena apa? Dia sudah berikan. Dia berikan Dia berikan dengan pengorbanannya Dia, enggak dengan tidak dengan kelimpahannya Dia, enggak. Dia berikan dengan pengorbanannya Dia supaya kita mengalami kemuliaan. Kemuliaan itu bicara tentang kesembuhan, bicara tentang promosi, bicara tentang keuntungan, pemulihan, bicara tentang bagaimana kita melayani, tumbuh dan lain sebagainya. Jadi firman hari ini luar biasa karena apa? Itu semua tidak bicara tentang prestasi kita. Bisa kita tidak bisa apa-apa, tapi seperti Mbak Dewi, sebagai manusia yang lemah. Tapi kita tidak tinggal diam di level seperti itu. Ya, itu koma, gitu. Jangan titiknya. Oh ya, aku memang manusia, aku lemah, koma, tapi aku punya Tuhan besar dan sanggup dan sudah lakukan dan sudah selesaikan masalah. Jadi ketika ibu juga mengalami sakit waktu itu sakit parah, ya kan, guru kami Pak Paulus swasta tetap percaya. Itu juga apa itu? Kami juga selalu lakukan tetap percaya itu sudah sembuh. Amin. 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 Sekali lagi, cukup. Oke, kita mulai. Bapak kami ucap syukur dan terima kasih kami boleh belajar hari ini, kami boleh mengetahui hari ini, dan kami boleh merenungkan firman hari ini. Sungguh luar biasa. Engkau yang tidak menyayangkan anak-Mu, dan dengan kasih-Mu yang begitu besar, Kau sediakan kepada kami anak-Mu suatu kesempatan yang kami memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang baik, kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang sehat, kehidupan yang makmur, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan, kehidupan yang penuh dengan kekuatan ilahi di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan itu sudah Kau sediakan dan itu ada berlimpah di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam roh kami, dalam tubuh kami, dan jiwa. Dan biarlah jiwa kami, pikiran kami sepakat dengan apa yang Kau katakan Tuhan yang sudah ada dalam kami. Kami sudah sembuh, kami sehat, kami kaya, kami berlimpah, kami berhasil, kami mengalami promosi demi promosi, dan kami mempunyai segala sesuatu yang ada di surga di bumi. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di siang hari ini. Kami sepakat dengan Engkau Tuhan, untuk kami terus berjalan. Perjuangan kami bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat menghalangi, bahkan mematahkan apa yang kami bersama. Tetapi kami terus berjalan dengan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Merdeka. Merdeka.